Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Aryani dengan NIM 11205030172. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis atau penelitian saya pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Untuk topik pembahasan yang pertama ada biografi penulis, kemudian karya-karya, sinopsis novel ini, teori dan metodologi yang dipakai, kemudian analisisnya. Nah, untuk biografi dari Hamka, biografi penulisnya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo, populer dengan nama penanya Hamka. Ia lahir 17 Februari 1908 dan meninggal pada 24 Juli 1981. Ia adalah seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan mengajar. Ia sempat berkecimpung di politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Nah, Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan. Sementara Universitas Mustopo mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Untuk karya-karyanya, nah, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka ini diketahui telah melahirkan 94 karya. Namun ada juga sebagian yang menyebutkan bahwa Hamka menulis puluhan buku yang tidak kurang dari 103 buku. Karya-karyanya yang populer adalah yang pertama, Di Bawah Lindungan Ka'bah, kemudian Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang ketiga ada Merantau ke Delhi dan Tuan Direktur. Untuk sinopsis novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka ini, Zainuddin seorang keturunan Minang Makassar, darah Minang ia dapat dari ayahnya, sedangkan ibunya adalah seorang Bugis. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Zainuddin berniat mengunjungi bakonnya. Melihat keinginan yang kuat, tak ada alasan bagi pengasuhnya Mak Base untuk tidak memberi izin. Di sana ia tinggal dengan mak tuanya. Sehari-hari ia belajar ilmu agama dan adat dari para tetua. Hingga suatu hari ia bertemu dengan Hayati, cintanya pada pandangan pertama. Tetapi Zainuddin bukanlah orang Minang, ia tidak bersuku dan berbangsa. Meskipun ayahnya orang pribumi asli, tapi suku tidak diwariskan oleh ayahnya, sehingga ia hanya menumpang kemenakan. Hanya menumpang. Tidak ada mama dan penghulu yang mengakuinya sebagai kemenakan. Ini menjadi alasan cintanya kandas dan tidak direstui keluarga Hayati. Untuk teori dan metodologi yang digunakan pada penelitian ini, saya menggunakan dua teori. Yang pertama teori sosiologi sastra dan teori romantisisme. Teori sosiologi sastra adalah teori sebuah pendekatan terhadap sastra yang melulu mempertimbangkan segi kemasyarakatannya. Kemudian, teori romantisisme adalah teori yang menunjukkan minat yang besar pada keindahan alam, kepercayaan asli atau agama, curahan hati nurani, alam gaib, dan cara hidup yang sederhana sebagai pemberontakan terhadap gaya hidup teratur kaum borjuis. Untuk metode, saya menggunakan metode kualitatif. Kenapa? Karena metode ini adalah suatu metode dengan gaya penelitian yang bertujuan untuk mengonstruksi realitas dan memahami maknanya. Jenis metode kualitatif banyak digunakan sebagai observasi terkait analisis percakapan, analisis wacana, analisis isi, dan pengumpulan data etnografi. Jadi, metode tersebut cocok untuk digunakan dalam penelitian sebuah karya sastra, terutama yang memang membahas tentang budaya, yang pas untuk, menurut saya itu pas untuk novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini. Nah, untuk analisisnya,
Yang pertama ada kutipan sebagai berikut. Angan-angan dan khayal yang demikianlah yang menyampaikan langkahku kemari, sebab di negeri Makassar sendiri saya dipandang orang Padang, bukan orang asli Bugis atau Makassar. Sebab itu di sana saya rasa senantiasa dalam kesepian. Nah, ini kutipan atau ungkapan dari Zainuddin, bahwa Zainuddin itu, ini dilihat dari teori sosiologi sastra. Zainuddin ini jadi dia berasal dari atau dilahirkan di Bugis ya, di Makassar, dan di sana itu dia dia dianggap sebagai orang Padang. Kenapa? Karena dipercaya bahwa suku itu diturunkan dari seorang ayah, sedangkan dia memiliki ayah dari Padang. Jadi dia dianggap orang Padang oleh suku di sana, oleh masyarakat di sana di Makassar. Kemudian ketika di Makassar dia juga tidak dianggap sebagai ketika di Padang dia tidak dianggap sebagai orang Padang, tetapi dia dianggap sebagai orang Bugis karena suku itu di Padang diturunkan dari seorang mama atau ibu ya. Jadi dia kan memiliki ibu asli Bugis, jadi dia tidak di Padang itu dia tidak dianggap sebagai orang Padang, jadi dia tidak dianggap oleh orang Padang maupun Bugis. Nah, dia tidak bersuku gitu. Kemudian untuk kutipan selanjutnya, saya tahu juga sedikit-sedikit adat negerimu yang kokoh, agaknya buruk saya berkirim surat ini dalam pemandangan umum. Jadi ini menurut Zainuddin juga. Zainuddin mengetahui bahwa di Padang itu adat masih berlaku keras gitu. Di sana itu dia tahu juga bahwa dalam hal surat menyurat, terutama kepada perempuan ini tidak dianggap tercela gitu dalam pemandangan umum. Nah, kemudian yang ketiga, bukankah sudah kuterangkan bahwa aku tidak meminta balasan, yang aku minta hanya satu, jangan dikecewakan hati orang yang berlindung kepadamu. Maksudnya ini juga menurut Zainuddin, ungkapan Zainuddin kepada Hayati dalam suratnya. Zainuddin itu mengirimi Hayati surat, dan pada surat kedua entah ketiga dia mengungkapkan bahwa dia tidak butuh balasan dari Hayati. Dia cukup hanya ingin surat itu diterima oleh Hayati, seperti itu. Jadi menurut saya Zainuddin itu di sini dianggap sebagai romantic person karena ya bisa dilihat dari kutipan yang sebelumnya itu, dia tidak meminta balasan dari Hayati. Nah, kemudian biar sampai matahari terbenam dan cahaya diberikan oleh bintang-bintang, saya akan menunggu kedatanganmu, karena orang yang sebagai kau tidaklah akan sudi memungkiri janjinya. Nah, Zainuddin itu percaya karena dia sebagai orang romantik itu, dia percaya bahwa Hayati itu orang yang dicintainya tidak akan memungkiri janjinya. Dia sudi atau rela menunggu Hayati selama apapun gitu untuk bertemu dengannya. Dia percaya bahwa Hayati tidak akan mengingkari janjinya. Kemudian, bukanlah kau sembarang orang, bukan tampan Zainuddin itu jodohmu, orang yang begitu tak dapat untuk menggantungkan hidupmu, pemenung, pehibah hati, dan kadang-kadang panjang angan-angan. Di zaman sekarang haruslah suami menumpangkan hidup itu seorang yang tentu pencaharian, tentu asal usulnya gitu. Jadi ini menurut Engku Hayati, waktu itu Engku mengetahui bahwa Hayati dan Zainuddin suka berkirim surat, dan di sana Engku memilih untuk meminta kepada Zainuddin untuk meninggalkan negeri Batipu itu dan pergi ke Padang Panjang, meninggalkan Hayati juga,
karena ya itu untuk katanya untuk kebaikan Hayati juga. Dia ingin menjaga nama baik Hayati agar tidak dipandang buruk oleh orang-orang sekitar karena diketahui berkirim surat dengan Zainuddin. Kemudian sebab itu, bentar. Jadi menurut saya Engku di sini itu adalah orang rasional, bukan orang romantis, karena dia itu tidak tidak mempercayai cinta. Dia lebih memilih orang yang jelas asal usulnya, yang jelas memiliki harta dan lain sebagainya untuk mencukupi kebutuhan nanti gitu, bisa menjamin hidupnya. Sebab itu saya datang kemari melepasmu pergi, dan biar engkau pergi sejauh-jauhnya pun, namun jiwamu telah dekat dengan jiwaku. Sekali seorang anak perempuan yang jujur telah memberikan bujukan kepada seorang laki-laki yang menghamparkan saya pengharapan, maka selama hidupnya kematianlah yang akan menceraikan perjanjiannya itu. Jadi ini menurut Hayati ketika Hayati melepaskan Zainuddin pergi ke Padang Panjang. Menurut saya Hayati juga di sini sebagai memiliki sifat orang romantik karena dia juga berkata bahwa atau dia percaya meskipun dia tidak direstui oleh semua orang gitu di dunia, dia percaya bahwa nanti mungkin Allah akan menyatukannya di akhirat nanti sama Zainuddin. Dan dia juga sampai berkata bahwa jika memang dia tidak berjodoh dengan Zainuddin di dunia, maka kematianlah yang akan menceraikan perjanjiannya itu gitu. Kemudian analisis yang selanjutnya, alangkah beruntungnya engkau jika bersuami, dia kelak engkau akan dikurung dalam rumah. Menurut adat orang Arab, tak boleh kena cahaya matahari turun sekali sejumat, dan bila engkau berjalan beriring-iringan dengan dia, tak boleh lelaki lain menentang mukamu. Tutup muka dengan selendang sebagai kuda bendi dengan tutup matanya. Kalau dia hendak pergi kemana-mana, kunci rumah dibawanya, engkau hanya di dapur saja. Nah, ini menurut Khadijah, yaitu sahabat dari Hayati dan adik dari Aziz. Dia itu menurut saya adalah orang yang rasional, dan ini juga merupakan sebuah sindiran kepada Zainuddin karena dia berpikir bahwa orang seperti Zainuddin itu hanya akan mengekang di kemudian hari, tidak akan memberikan sebuah kebahagiaan, kebebasan untuk kita, untuk seorang perempuan. Kemudian bukanlah kau sembarang orang, bukan. Sudah ya. Jadi mungkin dicukupkan sekian pembahasan dari saya. Untuk kurang dan salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.